Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan menyampaikan suatu berita tentang upaya pengeroyokan yang dialami oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani di saat beliau mengisi sebuah acara maulid, yaitu di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Acara tersebut diselenggarakan oleh pengurus ranting NU Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Nah, seperti apa kronologinya? Mari kita simak penuturan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang memberi klarifikasi lewat telepon kepada Gusmar channel KPN Nusantara. Kiai Imaduddin Usman sedang mengisi pengajian, tapi ada sekelompok orang yang berteriak-teriak mau bikin gaduh, sehingga kemudian panitia terpaksa mematikan mic. Berikut ini adalah klarifikasi langsung dari Kiai Imaduddin Usman yang berhasil saya hubungi lewat telepon. Jadi itu kronologinya seperti apa itu, Kiai? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, kalau saya kan lagi ceramah. Ceramah tidak terlalu mengetahui di luar karena acaranya kebetulan saya ceramahnya di dalam masjid. Terus? Jadi ketika tahu ada takbir itu di jalan, ya saya meneruskan ceramah, tapi kemudian sama panitia mungkin untuk suatu hal mic-nya dimatikan. Ya akhirnya saya berhenti dan mengakhiri ceramah. Tetapi ceramahnya memang udah 1 jam kurang sedikit lah. Oh. Jadi memang di akhir-akhir ceramah itu. Yang mematikan mic panitia? Kayaknya panitia demi suatu hal keamanan apa dan sebagainya itu mungkin. Oh. Oke, terus setelah itu gimana, Kiai? Ya, setelah itu kita di ruang tunggu ya, di salah satu ruangan di DKM. Akhirnya itu para keamanan polisi juga pada turun. Akhirnya amankan dan mereka pulang gitu. Banser juga saya lihat di videonya juga ikut mengamankan kan? Banser banyak sekali. Mereka itu mungkin hanya 20 orang. Tetapi karena Banser itu kan pengawalnya Kiai, mereka bisa aja memukul, tapi nggak mau Banser, hanya mengamankan saja. Mereka hanya teriak-teriak dan tidak berani untuk melakukan apapun juga. Cuma kan tidak kondusif. Itu apa di antara teriakan-teriakan yang ada, Kiai? Suara-suara mereka apa itu yang sempat Kiai pantau itu? Isinya? Kurang tahu, mungkin karena saya membahas bahwa nasab Alawi terputus mungkin. Ya. Saya kurang tahu karena saya tidak turun ke bawah karena habis ceramah saya langsung dimasukkan oleh panitia ke ruangan khusus itu, ruangan tunggu para tamu ya. Oke. Atau mungkin sempat lihat nggak, Kiai, atribut mereka pakai seragam atau tidak? Sempat lihat karena memang pintunya terbuka dari tempat saya ceramah, saya lihat ke jauh itu ya mereka pakai peci gitulah. Seragamnya biasanya kan kalau mereka putih-putih itu pakai itu nggak? Enggak, itu pakaian-pakaian biasa. Oh, pakaian-pakaian biasa ya. Oke. Kiai itu acara apa sih itu? Di mana? Acara maulid di Tambun Selatan dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Tambun. Desa Tambun, Kecamatan Tambun juga. Kecamatan Tambun, Tangerang Selatan ya? Bekasi ini, Kabupaten Bekasi. Oh, kabupatennya Bekasi ya. Oh, tadi kan di grup katanya Tangsel. Jadi pengurus ranting NU Tambun. Nahdlatul Ulama Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan ya. Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ya. Iya, di Masjid Amaluddin. Oke, syukurlah kalau Kiai aman-aman, nggak ada masalah, dan saya kira Banser dan juga kan mungkin hanya muhibin yang kita juga harus menginsafi karena kesadaran mereka kan belum
tercerahkan. Jadi mereka tidak terlalu salah juga secara ilmu psikologi. Dan kita menginsapinya lah. Iya, memaklumi karena memang doktrin itu kan sudah lama masuk. Dan kita harus sabar untuk terus memberikan edukasi dan pencerahan terhadap masyarakat gitu. Oke, terakhir Kiai, mungkin ada tanggapan, komentar terkait peristiwa tersebut, mungkin khususnya untuk aparat keamanan atau pihak lain atau Banser dan lain sebagainya, Kiai. Ya, menurut saya kalau apa yang saya sampaikan ini bagi sebagian pihak tidak diterima, karena ini adalah kajian secara ilmiah dan kesimpulan juga berdasarkan kesimpulan dari kajian ilmiah. Untuk yang tidak menerima dari hasil kajian ini untuk disanggah pula secara ilmiah, dan kita menyampaikannya juga dalam forum-forum ilmiah seperti forum kajian, ceramah keagamaan. Karena menurut saya seperti mereka menyampaikan bahwa mereka sebagai cucu Nabi itu mungkin bagi mereka adalah hal yang penting, maka bagi kita juga untuk menyampaikan bahwa mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi itu adalah hal yang wajib menurut saya gitu. Jadi untuk menemukan dua hal ini kan perlu sebuah kajian ilmiah atau jawaban ilmiah. Kajian secara pustaka sudah berkesimpulan 99% bahwa nasab Alawi terputus. Secara DNA pun sudah terbukti bahwa beberapa dari mereka yang tes DNA itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Jangankan sebagai keturunan Nabi, menurut para ahli biologi mereka bukan juga orang Arab. Dan ini kan perlu dijawab oleh mereka dengan ilmiah pula dan dengan cara-cara yang beradab gitu. Nah, ngeri sekali ya ulah mereka. Jadi bukan sekedar upaya pembubarannya, tetapi mereka itu tidak ubahnya seperti FPI, melakukan suatu tindakan-tindakan yang inkonstitusional, tetapi dengan mudahnya mereka menyebut asma Allah ya, dengan takbir begitu. Dimana hal tersebut sangat bertentangan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin kita. Jadi kita sebagai muslim itu wajib melakukan apapun itu yang tidak melanggar ketentuan atau aturan yang ada di negara ini. Seperti halnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantami, beliau mengisi acara tersebut. Panitia penyelenggara yaitu pengurus ranting NU setempat itu pastinya juga sudah mengurus segala perizinan yang harus dipenuhi, di antaranya dari kepolisian ataupun dari pejabat daerah setempat. Itu pastinya juga sudah dipenuhi. Nah, upaya pembubaran seperti ini tentu sangat bertentangan atau melanggar peraturan yang ada di negara ini. Nah, hal seperti ini memang menjadi ciri khas yang dilakukan oleh FPI atau mantan-mantan FPI, di mana mereka merasa negara ini seolah-olah mereka yang berkuasa atau mereka yang punya. Mereka bebas saja dengan seenaknya melanggar aturan atau peraturan yang ada di negara ini. Nah, mudah-mudahan bagi para muhibbin dengan kejadian seperti ini harusnya berpikir dengan netral, dengan objektif ya, bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang melanggar aturan yang ada di negara kita. Di antara teriakan sebagai keberatan mereka adalah pengkajian nasab. Sebetulnya kalau kita mau berpikir dengan jernih, dengan akal sehat, kenapa keberatan kajian nasab? Toh itu bukan terus vonis sepihak, tetapi butuh dikaji untuk dikaji agar masyarakat luas tahu. Kalau seandainya pengkajian itu ada kesalahan kan bisa dikoreksi. Tidak seharusnya memakai cara atau upaya brutal seperti itu kan.
Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara semua yang menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!